Namun kami dalam hal ini mewakili serikat buruh, serikat pekerja yang ada di Indonesia yang juga ikut serta merayakan Hari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus ini di tempat ini, berharap bahwa buruh Indonesia belum merdeka. Selama Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja belum dicabut, maka kaum buruh Indonesia dan Indonesia ini belum merdeka. Sejatinya apa yang terjadi, peraturan-peraturan yang disebut kawan-kawan tadi, perampasan tanah, upah murah, outsourcing, kontrak dan sebagainya, berikut juga kenaikan-kenaikan pajak, itu semua ujungnya adalah turunan daripada Undang-Undang Omnibus Law. Maka dari itu, Undang-Undang Sapu Jagat yang dibuat oleh rezim Jokowi ini harus dicabut tanpa syarat. Karena untuk lebih menilai bahwa buruh merdeka di Indonesia itu kalau Undang-Undang Omnibus Law itu dicabut dan dikembalikan kepada undang-undang sebelumnya. Nah, ini kawan saya, Presiden Aspek Indonesia, Bung Rusdi, silakan. Kawan-kawan, saya Muhammad Rusdi, Presiden Aspek Indonesia, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Hari ini kami bersama Bung Daeng, mewakili kaum buruh Indonesia yang hadir pada hari ini, sangat mendukung upaya gerakan menuju kedaulatan rakyat, gerakan untuk kembali ke UUD 45. Karena seperti diketahui kawan-kawan, bahwasannya kemerdekaan ini sebuah proses panjang dari seluruh para pejuang-pejuang kemerdekaan, baik para ulama termasuk adalah para aktivis-aktivis buruh yang berjuang dari awal-awal tahun 1900-an hingga 1945. Kita tahu bahwasanya kemerdekaan ini lahir dari sebuah proses perlawanan terhadap yang namanya Romusa, perlawanan terhadap namanya sistem kerja rodi, sistem tanam paksa. Itu yang terjadi saat itu. Nah, karenanya hari ini kami menilai bahwasanya Jokowi ini kemudian mengembalikan sistem tersebut kembali ke Indonesia. Kawan-kawan, hari ini ada menarik nih. Yang menarik adalah bahwasanya ternyata hari ini Indonesia adalah tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. Ya, ini bukti bahwasannya Jokowi gagal. Yang kedua, hari ini juga terjadi sebuah fenomena di mana Jakarta tingkat penganggurannya mengalami kenaikan 1000%. Kemudian Bangka Belitung mengalami kenaikan hampir 4000%. Nah, satu sisi kemarin ya, 2 hari lalu Jokowi di KN melakukan sebuah kesalahan kembali yang tadi belum dibahas, yaitu menerbitkan PP nomor 29 tahun 2024. Tahun sekarang langsung 95 tahun Dan dapat diperpanjang. Ini adalah sebuah penjajahan yang diberikan oleh Jokowi kepada para oligarki. Yang kedua adalah, kawan-kawan, ternyata Jokowi di sana kemudian kembali memberikan karpet merah bagi TKA. Di pasal 22 ada 3 item terkait TKA. Yang pertama adalah di pasal 22 tersebut ya, di KN itu bahwasanya setiap pengusaha di KN itu para TKA-nya dibebaskan uang kontribusi sebesar 100 US dollar. Katanya kita lagi nggak punya duit, tapi kok ini kok dibebaskan? Ya, ini karpet merah. Yang kedua adalah RP TKA ya, rencana penggunaan TKA yang tadinya hanya untuk 5 tahun diperpanjang 10 tahun. Ini mau ngapain lama banget? Jangan-jangan nanti ada eksodus besar-besaran, tiba-tiba mereka menjadi warga negara sana. Yang ketiga juga perlindungan terhadap TKI, tenaga kerja lokal Indonesia ini makin nggak jelas. Sebelumnya Jokowi melalui PP 34 yang merupakan turunan dari Omnibus Law dan juga PP 1635 sudah melakukan sebuah kejahatan konstitusi yang luar biasa. Yang pertama adalah menghapuskan kewajiban bagi TKA harus bisa berbahasa Indonesia. Menghilangkan kemudian rasio 1:10. Kalau TKA masuk 1 harusnya diikuti oleh 10 tenaga kerja lokal. Yang ketiga adalah harusnya TKA yang masuk itu adalah orang yang skill, punya pengalaman di bidangnya 5 tahun, punya pendidikan dan juga dia punya skill lah gitu kan. Bukan yang kaleng-kaleng. Nah, ini artinya adalah bahwasannya hak konstitusi kami yang diatur dalam pasal 27 bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan pendapatan yang layak, berhak mendapat pekerjaan yang layak ini, hari ini kami tidak menerimanya. Buktinya kebijakan TK tadi, faktanya adalah sampai hari ini pengangguran di Indonesia tertinggi di ASEAN, pengangguran di Jakarta naik 1000%, pengangguran di Bangka Belitung 4000%. Ini artinya adalah Jokowi bukan hanya ya gagal dalam memimpin Indonesia, tapi juga kemudian berkhianat pada konstitusi. Hidup buruh! Hidup! Maka karenanya kami minta sekali lagi cabut tuh PP 29 yang baru kemarin disahkan oleh Jokowi.
kemudian juga cabut Omnibus Law dengan segala turunannya, PP 34 tentang TKA, PP 35 tentang Sangon, PP 36 tentang pengupahan dan lain-lain. Nah, hari ini juga marah kawan-kawan terkait yang namanya daya beli jatuh. Hari daya beli jatuh sederhana kawan-kawan. Semenjak Jokowi berkuasa, Jokowi menerapkan kebijakan era upah murah yang membuat kelas menengah di Indonesia, para buruh, ya, baik buruh di berbagai sektor tekstil, garmen dan seterusnya, ini kemudian dengan upah yang naik di 2015 hanya 8% dan hari ini hanya naik sekitar 1% sampai 3%, membuat upah tidak berkualitas. Ketika upah tidak berkualitas, udah otomatis tidak bakal bisa upah tersebut bisa menyerap hasil-hasil produksi dari industri maupun jasa termasuk UKM. Siapa yang mau beli barang-barang seperti mie ayam, gado-gado, ya, nasi goreng kalau bukan para buruh. Nah, hari ini kelas menengah itu kemudian udah nggak punya tabungan. Yang ada tabungannya udah habis-habisan. Yang ada hari ini masuk ke pinjol segala macam. Sederhana, itu karena upah tidak berkualitas, kawan-kawan. Karenanya sekali lagi kami kaum buruh akan siap bergerak mengingatkan Jokowi yang sudah salah langkah dan harus diadili sesuai dengan konstitusi ataupun terserah rakyat lah. Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih Presiden Aspek Indonesia. Saya ingin mengatakan dalam kesempatan ini bahwa pelanggaran konstitusi itu makin nyata dan kita dari dalam gerakan hari ini ingin mengembalikan kedaulatan rakyat dan menegakkan konstitusi, dan kita harus nyatakan Presiden Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bau-bau kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, di semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara dia itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Ya kan? Kalau perlu, karena dia sudah nyatakan bau-bau kolonial itu istana, lu pulang besok nggak usah tinggal lagi di Istana Merdeka. No, pasang tenda depan ini, Monas lo. Ya kan? Jangan sekali-sekali tidur. Kamu sama dengan menjilat dia dulu sendiri. Ini brengsek ini presiden ini. Silakan Mbak Muslim. Ya. Baik. Saya hanya menambahkan sedikit. Saya Muslim Arbe, Direktur Gerakan Perubahan dan mewakili Hizbullah. Pertama, mendukung gerakan hari ini, acara hari ini, ya Prof Din dan teman-teman dari Gerakan Penegak Konstitusi FPDR dan Gerakan 45. Saya melihat bahwa ini ada bahaya yang nyata. IKN itu bukan ibu kota negara, tetapi itu adalah istilah baru yang dicanangkan oleh Joko Widodo, itu melegalkan bahwa Indonesia dia membuat negara baru. Sekali lagi, IKN itu bukan ibu kota negara. Kenapa? Kalau ibu kota negara harus minta pendapat rakyat, ini kan tidak, ya kan? Kemudian anggaran pun compang-camping. Nah, sekarang ini IKN itu adalah satu simbol simbol dari kesombongan Joko Widodo sebagai raja. Jadi IKN itu adalah ibu kota kerajaan Nusantara, bukan ibu kota negara. Ya, jadi itu negara baru sekali lagi. Makanya saya tidak heran kalau kemudian mengatakan Istana Negara, Istana Bogor itu adalah simbol kolonialisme. Nah, begitu juga Luhut bilang, dia bilang bahwa Jakarta feodal. Lo kalau bilang lu feodal, lo ngapain jangan sini, pulang ke sana, ke Batak sana gitu loh, kan? Jangan tinggal di sini. Sekali lagi begitu juga kalau bilang itu Istana Negara dan Bogor itu feodal, lo pulang ke Solo. Nah, ini kan sama saya nonton pang rakyat kan gitu mas. Nah, jadi sekali lagi bila perlu tinggal di got. Iya, gitu. Nah, kalau dia alun di got, ya kan gitu loh. Nah, jadi oleh sebab itu hari ini berarti Joko Widodo memaklumkan sebagai musuh rakyat, ya kan? Sebagai musuh rakyat, ya kan? Hari ini melanggar konstitusi terang-terangan, menindas dan menekan rakyat. Oleh sebab itu kita bangkit. Sesuai dengan arahan Pak Alin Samsudin tadi bahwa 4 sampai September besok, bagaimana cara rakyat ini datang ke Jakarta rame-rame untuk menegakkan dosa rakyat dan sekali lagi memperjuangkan kembali kepada konstitusi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sejarah ya, dari tadi sejarahnya kenapa bisa sampai sini gitu.
nggak apa-apa, mungkin agak panjang. Saya memberikan surat pemberitahuan itu untuk di DPR. Sampai tadi malam dikonfirmasi dan saya tetap ada di DPR. Informasi tetap di DPR. Tapi ketika pagi tadi Mokom sudah sampai sana, ternyata harus dibongkar, pindah keliling dan ke sini. Teman-teman kita yang ada di aksi Palestina entah kemana karena memang terpencar-pencar ya. Menurut informasi karena memang di sepanjang jalan itu kan aparat banyak gitu loh. Untuk Anda semua, bapak-bapak yang ada di atas, elit, kami tidak sedang melakukan makar. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi apa yang kami rasa, apa yang kami terima, dan apa yang kami pikir. Ketika anak-anak kami sekarang dihinakan oleh PP 28 2024, itu sangat menyakiti hati kami sebagai seorang ibu. Bagaimana alat kontrasepsi disediakan oleh penguasa, apakah kami tidak boleh protes? Satu. Yang kedua, ketika kemarin jilbab harus ditanggalkan ketika melakukan upacara dan pengukuhan proklamasi kemerdekaan di IKN, apa itu juga bukan merupakan suatu penistaan? Dan kami para ibu yang akan marah saat itu, walaupun pada waktunya upacara memang mengenakan jilbab, entah benar atau tidak, yang jelas jika tidak ada reaksi dari kami, maka itu akan terus berlanjut. Sekarang aksi kami dari GPKR, FPDR, dan G45 akan meminta kembalikan kedaulatan kepada rakyat, karena memang sejatinya kedaulatan harus ada di tangan rakyat. Kedua, kembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke yang asli, 18 Agustus 1945 dengan adendum. Oke, jadi untuk Anda semua, para elit, aparat, ataupun siapapun, jangan pernah takut oleh rakyat ketika Anda semua tidak melakukan kesalahan. Oke, jangan pernah takut rakyat ketika Anda tidak melakukan kesalahan. Jika seperti ini reaksinya, artinya Anda takut terhadap rakyat. Maka inilah yang segelintir, inilah yang berani, yang menjadi momok paling menakutkan bagi Anda semua. Ini adalah negara kedaulatan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan kami akan mengambil kembali kedaulatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.